Selamat siang kepada teman-teman semuanya dan yang terhormat Bapak Ibu dosen yaitu Bapak Yuga Maulana dan Ibu Dr. Insinyur Panjanita MT. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Elin Angelina dengan NIM 07300230016 yang di sini saya akan membahas tentang bahan peledak, sifat dan aturan dari penggunaan bahan peledak. Yang pertama itu, apa sih bahan peledak? Nah, bahan peledak sendiri yaitu sekumpulan bahan kimia yang apabila terkena panas, benturan maupun gesekan dapat mengurai, menghasilkan energi dan dapat membentuk ledakan atau yang disebut juga dengan exothermic decompression. Nah, di mana reaksi ini dipicu secara mekanis. Bahan peledak sendiri merupakan unsur padat, cair dan gas yang kondisinya menstabilitas yang melakukan reaksi kimia dengan cepat, di mana dipakai untuk menstabilitaskan kimia yang baik pada berbagai kondisi seperti gesekan, implak, atau panas untuk menghasilkan produk yang lebih stabil. Nah, besarnya tenaga bahan peledak tergantung pada jumlah panas, tekanan, dan gas yang dihasilkan dari bahan peledak tersebut. Nah, di sini kita akan membahas apa sih bahan peledak industri atau komersial, bagaimana sih jenis-jenisnya. Nah, bahan peledak komersial adalah berbagai produk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan pekerjaan tambang, pekerjaan umum, aplikasi khusus, dan digunakan untuk proses produksi industri tertentu di luar keperluan kemiliteran. Nah, sifat bahan peledak dan karakteristiknya melekat pada jenis bahan peledak industri yang sifat dan karakter bahan peledak industri ini tidak jauh dengan bahan peledak militer pada umumnya. Nah, sifat bahan peledak industri lebih banyak terbuat dari bahan peledak yang tergolong dalam bahan dengan peledak berkekuatan tinggi atau high explosive. Nah, menurut Permenhan nomor 5 tahun 2016, bahan peledak komersial meliputi yang pertama ada nitrogliserin based explosive atau dinamit, yang kedua ada blasting agent atau amonium nitrat, ANFO atau emulsion matrix, yang ketiga ada water based explosive, contohnya itu ada slurry, water gal emulsion explosive, dan yang keempat ada shift charge seperti RDX, AMX, dan sejenisnya. Nah, contoh yang sering digunakan dalam industri tambang itu bahan peledak ada ANFO atau amonium nitrat fuel oil, di mana ANFO ini terdiri dari campuran amonium nitrat dan bahan bakar diesel yang umumnya efektif dan murah namun tidak tahan terhadap air. Yang kedua ada emulsion explosive, di mana emulsion berbasis air, lebih aman digunakan, tahan air, dan daya ledakannya yang tinggi, namun memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan peledak ANFO. Nah, penggunaan bahan peledak harus mengikuti dari regulasi nasional seperti PP nomor 5 dan 4 tahun 2010 dan izin dari kementerian terkait seperti misalnya ada ESDM untuk tambang. Nah, yang kemudian kita akan membahas bahan peledak militer. Nah, bahan peledak militer adalah produk bahan kimia yang dapat digunakan untuk kepentingan militer. Nah, bahan peledak militer ini juga digunakan untuk kepentingan komersial atau industri. Nah, dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Permenhan nomor 5 tahun 2016, bahan peledak militer ini meliputi yaitu ada mine charge yang terdiri dari trinitrotoluene atau TNT, ada RDX, ada pikrat, antol, trintonal, pentolit, tritolit, pikratol, amonal, endotol, HMX, TBX, C4, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada yang terdiri dari nitrogliserin, di mana berbasis seperti single basis, double basis, atau double power, triple basis, propellants, atau EIP, ada CMCDB, ada MCDB, HTPB, ada CTPB, atau GAP, dan sejenisnya. Nah, umumnya dalam bahan peledak militer ini yang digunakan ada TNT atau trinitrotoluene yang bersifat stabil, mudah disimpan, dan digunakan dalam granat dan bom. Yang kedua itu ada RDX atau Rich Department Explosive, lebih kuat dari TNT. Nah, ini digunakan dalam ledakan proyektil militer. Bahan peledak lainnya menurut Permenhan yang pertama itu ada bahan peledak untuk blasting, yaitu bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, konstruksi, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada bahan peledak bursting. Nah, merupakan bahan peledak yang digunakan dalam sistem senjata berupa bom, granat, kepala landak, dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada bahan peledak cartridge, merupakan bahan peledak blasting dan barshell yang dipergunakan sebagai pembentukan metal project dan yang berkemampuan untuk menembus dan memotong. Nah, sini kita akan membahas tentang sifat-sifat bahan peledak dan penerapannya. Sebenarnya bahan peledak itu dibagi menjadi dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat detonasi, yang dimana kedua sifat itu digabung dalam ketujuh sifat ini. Yang pertama ada sifat dari kekuatannya, di mana bahan peledak ini dilihat dari energi dan kuat yang dapat melakukan kerja dengan efisien. Nah, diterapkan dalam peledakan batuan untuk melepaskan massa batuan dan menghancurkan batuan menjadi lebih kecil ukurannya. Yang kedua ada kecepatan detonasi, mengacu pada kecepatan gelombang detonasinya di sepanjang kolom isian bahan peledak. Nah, kecepatan ini mempengaruhi efisiensi peledakan dan penghancuran batuan. Penerapannya yaitu dalam pertambangan untuk tambang terbuka dan tambang bawah tanah untuk meledakkan material batuan yang keras. Yang ketiga ada kepekaan atau sensitivity. Kepekaan mengatur impulsif yang diperlukan oleh bahan peledak untuk yang bereaksi dan menyambungkan reaksi peledak. Nah, penerapannya yaitu untuk penanganan bahan peledak sebelum dan setelah dilakukan peledakan. Yang keempat ada tekanan detonasi. Untuk tekanan detonasi ini digunakan untuk mengukur penyebaran tekanan gelombang ledakan yang dimana dalam kolom isian bahan peledakan itu menerapkan dan mengoptimalkan efek peledakannya. Yang kelima ada ketahanan air, di mana diukur dengan kemampuan bahan peledak ini tahan terhadap air tanpa merusak kepekaannya. Nah, penerapannya ini dalam kondisi lingkungan yang lembab seperti ANFO tidak dapat meledak ketika dia dalam kondisi yang basah. Yang keenam ada sifat gas beracun, di mana bahan peledak ini ketika sudah meledak dapat menghasilkan gas yang beracun, seperti atau yang disebut juga dengan flames di tambang. Nah, penerapannya itu untuk mengantisipasi dampak gas beracun setelah ledakan dan dihitung dari beberapa menit setelah ledakannya. Nah, yang ketujuh ada bobot isi. Nah, bobot isi ini menggambarkan perbandingan antara berat dan volume dari bahan peledak yang dapat mempengaruhi distribusi bahan peledak di lubang ledaknya. Nah, penerapannya itu dalam mengisi lubang ledak dengan bahan peledak di tambang dilihat dari seberapa besar energi yang dihasilkan untuk menghancurkan batuan tersebut dan struktur yang ada dalam batuan. Di sini kita akan membahas tentang contoh dan spesifikasi dari bahan peledak berdasarkan golongannya. Golongan pertama itu ada dynamite. Contoh yang kita ambil ada bahan ledakan strike dynamite dan ammonium dynamite, di mana strike dynamite ini terdiri dari bahan nitrogliserin, sodium, acid, bahan bakar, dan sulfur. Nah, presentasi dari nitrogliserinnya itu 20-60%. Karena nitrogliserin mempunyai kecenderungan yang membeku saat suhu rendah, maka sebagian atau seluruh nitrogliserin di dalam strike dynamite
disubstitusikan dengan explosive oil, di mana spesifik dari strike dynamite adalah seperti kecepatan detonasi yang tinggi, di mana ketika reaksi pemuraiannya yang sangat cepat. Yang kedua itu ketahanan terhadap air, baik pada higher grade dan jalan pada lower grade. Dan yang ketiga ada kualitas fumes yang sangat buruk, di mana dapat memberikan banyaknya gas beracun di daerah hasil ledakan. Yang keempat ada kepekaan terhadap kejutan, gesekan, dan mudah terbakar. Itu adalah sifat dari spesifik strike dynamite. Sedangkan amonium dynamite merupakan bahan peledak yang berbentuk strike yang paling banyak digunakan di lapangan tambang, di mana komposisinya sama dengan strike dynamite, tetapi sebagian dari nitrogliserin dan sodium nitratnya diganti menjadi amonium nitrat. Nah, dibandingkan dengan strike dynamite, spesifikasi dari high amonium dynamite ini ada kecepatan detonasinya lebih rendah dibanding strike dynamite, kurang padat ketika pengisian, di mana kualitas fumesnya lebih baik daripada strike dynamite dan kurang peka terhadap kejutan dan gesekan. Yang kedua itu ada galatin, di mana contoh yang kita gunakan ada strike galatin dan amonium galatin. Strike galatin ini memiliki sifat yang padat, mempunyai tekstur yang plastik, terdiri dari campuran dari nitrogliserin, nitroselulose, antrasit, sodium nitrat, karbon foil, dan kandungan sulfur. Nah, dahulu strike galatin ini digunakan untuk meledakkan batuan yang keras dengan muatan dasar pada kolam bahan ledakan. Nah, karena harganya yang cukup tinggi, kebanyakan penggunaan diganti dengan bahan peledak yang lebih murah seperti amonium galatin. Nah, strike galatin ini memiliki kadarnya yang lebih tinggi dan sering dijumpai, digunakan pada peledakan bawah air di dalam sumur. Nah, tekanan yang sangat tinggi menyebabkan misfire untuk menghindari kelemahan di atas, maka diproduksinya seri high velocity galatin. Nah, yang kedua itu ada amonium galatin. Nah, amonium galatin ini terdiri komposisinya sama seperti strike galatin, di mana sebagian nitrogliserin dan sodium nitratnya diganti dengan amonium nitrat yang dikenal. Nah, amonium galatin ini dikenal juga sebagai spesialis galatin atau ekstra galatin. Dibanding dengan strike galatin, spesifikasi umum dari amonium galatin ini adalah lebih murah dibanding strike galatin, kecepatannya detonasi memang lebih rendah, nah, di mana kualitas fumesnya jauh lebih baik dan tahan terhadap air lebih kecil, walaupun dapat digunakan secara efisiensi sekalipun berada di dalam air selama beberapa hari. Ketiga ada semi galatin. Contoh dari semi galatin ini adalah semi galatin eksplosif, terdiri dari emulsi dan nitrogliserin. Nah, spesifikasinya sifat dan perpaduan antara sifat-sifat high density dan ammonium density dan amonia galatin. Nah, bermacam-macam kegunaannya yang dapat digunakan untuk mengganti amonium dinamit yang tahan terhadap air dan jauh lebih besar dan lebih murah ketika dipergunakan di tempat basah pada amonium galatin, mempunyai detonasi velocity terkurung dari 10.000 sampai 12.000 fps, pengurangannya berkurang sempurna yang tidak mempengaruhi kecepatan. Nah, kualitas fumesnya baik sekali dan memungkinkan dipakai di pekerjaan tambang bawah tanah. Sifat yang statisnya sangat cocok, membuatnya di kedalaman lubang tembak ke arah atas. Yang keempat itu ada golongan blasting agent. Nah, contoh dari blasting agent ini ada bahan peledak ANFO dan emulsion explosive. Nah, ANFO ini merupakan bahan peledak dari campuran amonium nitrat sebanyak 94% dan sebagai oksidator, dan 6%-nya lagi merupakan bahan bakar atau fuel oil. Nah, ANFO ini merupakan bahan peledak yang paling umum digunakan di industri pertambangan karena harganya yang murah dibandingkan emulsion explosive dan kemudahan produksinya. Nah, dari spesifikasi ANFO ini, ANFO memiliki kecepatan detonasi 3.200 sampai 4.000 meter per second tergantung pada kepadatan dan kondisi pengeboran yang digunakan. Energi ledakannya mencapai 3.800 kJ per kilo. Meskipun cukup efektif, ANFO memiliki kelemahan di mana ANFO tidak tahan terhadap air, sehingga tidak cocok digunakan terhadap lubang bor yang lembab dan basah. Nah, selain itu, ANFO tidak cukup sensitif untuk diledakkan hanya dengan detonator, sehingga memerlukan booster seperti TNT agar bisa meledakkan secara efektif. Nah, sedangkan emulsion explosive merupakan percampuran dari phase oksidator berupa larutan pekat amonium nitrat dan phase bahan bakar seperti minyak mineral atau wax yang lebih stabil. Nah, spesifikasi umum dari emulsion explosive ini yaitu memiliki berat jenis yang lebih tinggi, sekitar 1,10.000 hingga 1,25 gram per cm kubik dengan kecepatan detonasi 4.000 sampai 5.000 meter per second, menjadikannya lebih kuat dibandingkan ANFO. Nah, energi ledakannya pun sangat besar, yaitu 4.000 sampai 5.000 kJ per kilogram. Nah, keunggulan utama dari emulsion explosive ini yaitu tahan terhadap air sehingga sangat cocok digunakan di lubang bor yang basah. Selain itu, karena tidak mudah meledak tanpa adanya aktivator, bahan ini relatif lebih aman disimpan dan penanganannya. Namun, biaya produksi dari emulsion explosive ini lebih tinggi dibandingkan ANFO, serta memerlukan peralatan khusus untuk memompa ke dalam lubang ledaknya. Izin dari penggunaan bahan peledak. Nah, penggunaan dan kepemilikan bahan peledak di Indonesia diatur sangat ketat karena menyangkut keselamatan umum, keamanan negara, dan risiko tinggi terhadap nyawa serta lingkungan. Untuk setiap individu atau badan hukum yang memiliki dan menggunakan bahan peledak, wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, hukum sesuai perundang-undangan yang telah berlaku. Nah, persyaratan umumnya yang pertama itu memiliki badan hukum yang sah, seperti perusahaan pertambangan, konstruksi, dan industri tertentu dengan badan hukum yang sah. Yang kedua itu memiliki tenaga ahli peledakan blaster yang bersifat dan berpengalaman. Di Indonesia memiliki tenaga ahli peledak yaitu ORICA, maupun di negara-negara lain ORICA sangat banyak digunakan. Yang ketiga itu ada lokasi penggunaannya. Bahan peledak ini harus sesuai dengan peruntuk penggunaannya dan tidak berada di zona terlarang. Yang keempat ada sistem penyimpanan dan penanganan yang harus memadai dan sesuai dengan standar keselamatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Yang kelima itu ada rencana kegiatan peledakan atau RKP yang jelas dan disetujui oleh instansi yang terkait. Yang keenam ada saran dan prasarana pendukung seperti gudang bahan peledak, kendaraan pengangkut sesuai standar, dan juga adanya pemadam kebakaran yang mengikutinya. Nah, yang terakhir itu memiliki perjanjian kontrak karya atau PKK, perjanjian kontrak karya terhadap pengusaha pertambangan batubara, kuasa pertambangan, dan perjanjian kontrak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan Departemen Energi Sumber Daya Mineral. Nah, untuk perizinan yang diperlukan ada izin penggunaan bahan peledak dari Kepolisian Republik Indonesia, ada rekomendasi teknis dari Kementerian SDM, ada surat izin gudang bahan peledak dari Kepolisian
dan dinas terkait, dan juga izin pengangkutan bahan peledak yang mencakupi rute dan pengamanan selama pengiriman. Dan juga terakhir itu wajib memiliki dokumen pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja. Nah, dasar-dasar hukum yang mengatur dari aturan perizinan bahan peledak ini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Indonesia, wajib mengawasi dan mengeluarkan izin terkait bahan peledak. Yang kedua itu Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 52 Tahun 2010 mengatur tentang keselamatan dan keamanan bahan peledak untuk kepentingan industri dan kepemilikan, penggunaan dan penyimpanan bahan peledak tersebut. Nah, yang ketiga itu Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial, mengatur pengawasan dan perizinan bahan peledak oleh kepolisian. Nah, yang terakhir itu ada aturan menurut keputusan Menteri SDM nomor 1827K 30 Men Strik 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan termasuk kegunaan dari bahan peledak di lapangan. Persyaratan dalam penyimpanan bahan peledak. Nah, penyimpanan bahan peledak merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin keselamatan kerja dan keamanan lingkungan sekitar. Bahan peledak harus disimpan di gudang khusus yang memenuhi standar teknis keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Nah, gudang penyimpanan bahan peledak ini harus terletak di area yang jauh dari pemukiman masyarakat, fasilitas umum, dan kawasan rawan bencana. Nah, lokasinya juga harus disetujui oleh instansi terkait seperti Polri dan Dinas ESDM. Nah, gudang bahan peledak ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada gudang peledakan aktif atau main engine, ada gudang detonator, dan gudang bahan tambahan atau aksesoris. Nah, seperti kita lihat dalam gambar, sini ada 3 tempat atau 3 gudang, di mana gudang bahan peledak adalah yang di tengah sini, karena umumnya gudang ini memiliki tempat yang lebih space yang harus lebih besar untuk tempat menyimpan bahan peledak utamanya. Nah, untuk yang kedua ini dapat sebagai gudang detonator atau primer store yang harus dipisahkan dari gudang utama ini, yaitu untuk menangani risiko dari reaksi berantai, makanya terpisah gudang ini. Nah, yang dan gudang bahan tambahan atau aksesoris antara salah satu yang di pinggir ini akan digunakan, yaitu yang kedua ini umumnya digunakan sebagai gudang detonator dan gudang tambahan, di mana gudang tambahan ini tepatnya ada sumbu, kabel peledak, dan booster. Nah, setiap gudang wajib memiliki sistem proteksi kebakaran seperti alat pemadam, serta rencana evakuasi darurat yang telah disosialisasikan kepada pekerja. Penataan bahan peledak dalam gudang pun harus mengikuti sistem FIFO atau freeze in, freeze out, dan diberikan label serta pencatatan yang lebih jelas untuk menjamin keamanan terhadap penyimpanan bahan peledak ini. Ini beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk melengkapi dari presentasi PPT saya ini. Teman-teman dapat melihatnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi bahan peledak. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata saya. Terima kasih, sampai jumpa.